Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000
selalu sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan, itu janjimu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan, Kau selalu di sisiku. Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom keluarga besar Home Community Church Palu. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita di saat teduh, dan kita akan melanjutkan Bible Journey kita. Pada hari ini kita sudah sampai di Mazmur 65 sampai 67 dan Mazmur 69 dan 70. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur di hari ini kami bisa mendengarkan renungan, kami bisa melakukan saat teduh. Itu semua karena kami punya kesadaran bahwa kami tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar daripada kendali-Mu, di luar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, biar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 69, konteksnya ini, biasanya Mazmur ini disebut sebagai Mazmur nubuatan, saudara. Kenapa disebut seperti ini? Karena Mazmur ini, kalau kita membacanya di pasal 69 ini, Mazmur ini digenapi oleh penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jika kita melihat ayat demi ayat, Mazmur ini mirip persis digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib waktu dia menderita. Saudara-saudara, saat kita membaca Mazmur, terlebih dahulu kitab Mazmur, saudara, mungkin agak sulit untuk kita memahami konteks demi konteks. Karena kitab Mazmur ini sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan puisi-puisi dari banyak penulis. Kumpulan-kumpulan syair-syair dari banyak penulis. Sehingga dikumpulkan dan terbentuk dalam kitab Mazmur.
Jadi jika kita memahami jalan ceritanya mungkin tidak berurutan seperti kitab-kitab lain atau Injil-Injil yang lain. Saudara, pada hari ini saya akan lebih fokus untuk share Mazmur 65 sampai 67. Saat kita membaca Mazmur 65 sampai 67, di sini dapat kita garis bawahi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Dapat terlihat dari mana? Coba kita baca. Di Mazmur 65 ayat yang ke-10, saya memberikan satu poin. Allah kita adalah Allah yang setia, karena Dia adalah Allah yang penyedia. Mazmur 65 ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka yang demikianlah engkau menyediakannya. 65 ayat 11. Engkau mengaliri alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 65 pasal 10, ini pemazmur mendeskripsikan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dalam menyediakan segala yang kita perlu. Allah kita itu tidak mengukur berkat dari kesetiaan atau ketaatannya kita. Allah kita tidak mengukur berkat daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi Allah memberkati kita. Bukan hanya orang yang tidak percaya, orang yang percaya. Orang yang tidak percaya juga diberkati Tuhan. Ada berkat umum bagi mereka. Berkat khusus tentunya bagi orang percaya. Kita sudah menerima berkat yang sangat baik, yaitu apa? Yaitu kematian Kristus di atas kayu salib. Kita telah diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Itu yang menjadi berkat bagi kita orang percaya. Mau bagaimanapun kita sekarang, Dia tetap Allah yang setia menyediakan yang kita perlu, dan kita dapat melihat ini di ayat yang keempat. Mazmur 65 ayat yang keempat berkata seperti ini. Karena bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Allah kita adalah Allah yang setia menyediakan segala keperluan kita. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Mazmur 66 ayat 6 dan 7. Allah kita adalah Allah yang setia karena Dia adalah Allah yang setia menolong kita. Mazmur 66 ayat 6 dan 7. Mazmur. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontakan-pemberontakan tidak dapat meninggalkan diri. Saudara, dalam Mazmur 66 ayat 6 dan 7, pemazmur mencoba mendeskripsikan kesetiaan Allah yang menolong Israel keluar dari tanah Mesir. Allah kita adalah Allah yang setia menolong kita. Dia setia menjawab doa-doa saudara, doa-doa saya, dan doa-doa kita semua. Dalam segala hal, Dia adalah Allah yang setia. Dan kita lanjut ke pasal ke-67. Kita dapat melihat kesetiaan Allah dalam hal mengasihi. Dia Allah yang setia karena Dia Allah yang setia mengasihi kita. Mazmur 67. Allah kita adalah Allah yang setia mengasihi kita. Dia adalah Allah yang selalu menerima keadaan kita. Sebagaimanapun keadaan kita, Dia tetap Allah yang setia. Lewat ketiga hal ini dalam 3 pasal ini, muncul pertanyaan penting bagi kita. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang sangat setia. Tapi apakah kita adalah orang-orang yang setia kepada Allah? Apakah kita sudah setia untuk menyembah Allah kita?
Apakah kita orang-orang yang setia untuk melakukan kehendak Allah? Kalau kita orang yang kurang setia, apakah kita ingin bertahan dalam ketidaksetiaan kita kepadanya? Di saat kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Yesus Kristus telah setia. Dia mati di atas kayu salib, bahkan bangkit dan naik ke surga untuk kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Terkadang kita berpikir bahwa Allah kita kurang setia karena kekurangannya kita. Allah kita kurang setia menyediakan segala yang kita perlu, karena apa yang kita perlu seakan-akan sepertinya tidak tercukupi. Seakan-akan kita berpikir Allah kita tidak setia menolong kita, karena kita berpikir bahwa sekarang ini kita belum dapat pertolongan. Terkadang juga kita berpikir Allah kita sudah tidak mengasihi kita, karena mungkin ada sesuatu hal, ada dosa yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan konsekuensinya. Saudara, saat kita berpikir seperti itu, apakah kita juga sudah pernah berpikir, apakah kita sudah setia kepada orang lain? Apakah kita sudah setia bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja? Apakah kita sudah setia untuk menolong orang lain, untuk menjadi sumber pertolongan bagi orang lain? Apakah kita sudah setia dalam mengasihi sesama kita? Hal ini dapat kita renungkan bersama-sama. Mari saudara, lewat pembacaan kita ini, kita belajar untuk lebih setia kepada Tuhan. Seperti Allah yang sudah setia kepada kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari semuanya kita berjuang untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk lebih setia melakukan semua kehendak-Nya. Karena di dalam Dia segala sesuatu tersedia. Karena Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah mengecewakan kita. Mari semuanya kita lakukan semua kehendak Allah kita kepada kita, agar hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman ini, biarlah Roh-Mu yang kudus memproteksi hati kami, pikiran kami, agar kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan arahan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersatu hati. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.